Kita akan coba melihat artikel mengenai earnings management atau manajemen laba dari Sege Journals. Ini ada yang pertama kita lihat dulu. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba kasus di Vietnam. Hasil menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dengan kepemilikan asing memiliki dampak positif terhadap manajemen laba, di mana satu proporsi dari kepemilikan dalam negeri ini memiliki hasil yang kontradiksi. Ketika tingkat konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi manajemen laba, di dalam konteks restriksi keuangan, rasio kepemilikan memiliki dampak terhadap manajemen laba. Variabel kontrol dalam model seperti ukuran, leverage, growth rate, profitability, dan audit quality semua memiliki dampak terhadap manajemen laba. Ini dapat menjadi basis menolong perusahaan dalam melarang kebiasaan untuk manajemen laba. Fenomenanya ini sebagai research guide, terus dia bahas tentang agency, ini teori, manajemen laba, kepemilikan saham. Dia ulangi lagi bahas teori agensi dan teori asimetri informasi. Nah, ini penelitian terdahulu semuanya. Ini pengukuran variabel. Ini ekspektasinya diharapkan memberikan pengaruh positif ke manajemen laba. Kalau state ownership ini pengaruhnya negatif ke manajemen laba. Di sini dia pakai model Modified Jones. Ini bersama regresi tanpa moderasi, yang ini dengan moderasi yaitu DCF. Dan DCF itu adalah dijelaskan di sini. Maksudnya ada ini DCF. Oh ini, Financial Constraint Dummy. Ini memiliki nilai 1 jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Oke. Hipotesis 1, hipotesis 2. Ini regresi. Ini regresi untuk membentuk model manajemen laba. Ini statistik deskriptif. Ini korelasi. Sayangnya di sini belum ada diletakkan tanda bintang. Atau bisa jadi memang tidak ada tanda bintang. Yang berarti semuanya tidak ada hubungan yang signifikan. Kalau kita lihat memang nilainya rendah-rendah. Tapi ini termasuk tinggi nih. Tapi tidak ada bintangnya. Ini regresi. Nah, foreign ownership positif, state ownership negatif, managerial positif, size negatif, leverage positif, growth positif, positif, ROA positif. Berarti dengan adanya faktor ini ya cenderung akan melakukan manajemen laba jadinya. Kalau makin besar perusahaan dia akan semakin kecil lah praktik manajemen labanya. Didukung dengan state ownership-nya.
Ini kalau dikalikan dengan moderasi, hasilnya adalah kebanyakan memperlemah, cuma di sini aja yang memperkuat. Ini kesimpulan, ini kayak future research-nya, ya hanya bilang untuk negara berkembang. Ini rumus-rumus. Kita lanjut artikel kedua. Manajemen laba dan struktur kepemilikan, bukti dari negara. Manajemen laba ini memang sangat terkait dengan tata kelola perusahaan ya. Kalau tata kelola perusahaannya kurang baik, itu cenderung oportunistik. Tapi kalau dia tata kelolanya baik, itu menjadi manajemen laba yang efisien. Ini seperti biasa, fenomena dulu, manajemen akrual, discretionary akrual, non-discretionary akrual, baru manajemen laba, regulasi akuntansi, etikal, manajemen laba real, tata kelola, komposisi, ya teori-teori. Nah, ini adalah pakai Slovin. Data gathering kriteria. Harusnya ini purposive sampling. Tapi kenapa dia masih pakai Slovin? Ini modelnya. Ini ya bersama regresi. Ini statistik deskriptif. Ini uji korelasi. Ini uji regresi juga ini. Both size pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dia tidak ada tulis future research-nya di sini. Kita lanjut artikel ketiga. Nah, ini yang sangat menarik. K nearest neighbor. Ini bukannya ada kaitan dengan program atau sistem gitu. Ini sama ya, tetap tata kelola, tapi dia pakai KNN. Nah, ini saya harus tahu KNN ini apa. And colony optimization, long run effect untuk mengurangi praktik manajemen laba. Penggunaan ACO dan KNN ini adalah novelty karena menyajikan kalibrasi dan prediksi dari dampak mekanisme tata kelola pada manajemen laba yang menunjukkan tingkat penurunan. Sarbanes-Oxley ini terkait dengan tata kelola. Ini teori ini
Ini model manajemen laba, tapi apa ini GPPE? Growth Property Plan. Ambaroa. Ini mirip seperti Kotari. Hmm, tapi bukan Kotari juga. Satu, dua, tiga ini mirip seperti Jones, tapi ini ada Kotarinya. Mungkin si Chang et al. 2018 ini sudah mengembangkan model baru ya. Biasanya bukan gross property plan equipment, tetapi yang netonya ini dia pakai bruto. Ini variabelnya, ini deskriptifnya. Ini pakai ACO 3 untuk training, 2 untuk testing. Dia dijalankan 6 kali untuk milih variabel terbaik yang dapat mengaruhi AM dan RM. AM itu adalah accrual, accrual earning management harusnya ya. Accrual, ya benar. Kalau RM berarti real earning management. Ya, ini real transaction. Lanjut. Oke, pengukurannya. Ini deskriptif. Ini korelasi. Kalibrasi dan prediksi. Lebih tinggi yang accrual management. Ini masih lebih penasaran. Kita harus lihat metodologinya. Mana yang ada sebut ACO dan KNN itu. Hmm, Agak sulit untuk dipahami. Yang jelas hasilnya bagus ya. Mendukung. Kita coba lanjut artikel berikutnya. Co-opted words and earning management. Saya nggak tahu apa arti co-opted. Ini pengembangan hipotesisnya, ini metodologi, ini distribusi datanya, deskriptifnya, variable management labanya pakai real earning management ini. Dari produksi, dari pengeluaran, dan total accrual. Harusnya ada satu lagi nih kalau real earning management. Ini korelasi. Nah, ini yang saya maksud. Ada bintang-bintangnya lebih enak tuh dilihat. Banyak sekali variabelnya. Dan kalau kita lihat di sini variabelnya ada yang T-1. Ini berarti dia pakai data mundur 1 tahun atau 1 periode.
Trade off berarti pertukaran. Kita langsung saja lihat di bagian kesimpulan. Tidak semua variabel independen ini mempengaruhi, harusnya begitu ya. Ini menyarankan ke option reduce managerial myopia or earning management because ini menyangkut dengan kekhawatiran karir dari manajemen atas. Hmm, Tidak ada ininya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait manajemen laba. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang membuat penelitian dengan topik ini. Dan sampai jumpa di pembahasan artikel berikutnya.